ditemani oleh, eee, speaker yang profesional, yaitu rekan-rekan kita dari PT Techpack, di mana di sini sudah hadir Pak Thomas Loh selaku direktur dari PT Techpack. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Baik, kita mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai agenda pada hari ini. Jadi kalau untuk agenda hari ini sebenarnya akan dimulai dari opening Adobe oleh Bu Ika. Kemudian dilanjutkan ada legal presentation mengenai Adobe Sign, kemudian ada presentasi Adobe Sign dari Bu April sendiri, kemudian ada licensing juga, dan yang terakhir ada demo Adobe Sign by Pak Thomas Loh. Kemudian buat teman-teman apabila ada yang ingin mengirimkan pertanyaan Q&A bisa dituliskan di kolom chat dengan format nama peserta, kemudian underscore nama perusahaan, kemudian underscore juga pertanyaannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Bu Ika atau Pak Thomas, silakan untuk memulai webinar hari ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas pembukaannya. Saya akan langsung saja untuk membuka presentasi saya. Sebentar ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar pada hari ini. Jadi kami PT Techpack Indo Informatika melakukan kerjasama dengan PT Mitra Integrasi Informatika sebagai salah satu gold partner dari Adobe. Jadi PT Techpack Indo Informatika melakukan tiap bulannya untuk produk Adobe Sign Presentation, demo dan socialization kepada customer bekerjasama dengan para partner Adobe di Indonesia. Oke, pada sesi ini kita akan mengcover Adobe Sign. Apakah Adobe Sign itu, ya, dengan presentasi, demo dan Q&A. Oke, Techpack Indo Informatika adalah salah satu bukan salah satu ya, tapi satu-satunya distributor atau RAS dari Adobe. Jadi kami sudah eksis untuk penjual produk solusi kurang lebih sekitar 15 tahun. Baik, saya akan langsung saja untuk ke presentasi. Jadi salah satu trigger kenapa Adobe Sign ini adalah diluncurkan di 2019 adalah backgroundnya adalah sekarang sudah mulai customer untuk melakukan converting dari traditional way untuk menjadi more digital. Oke, ditambah lagi dengan adanya pandemi, ya. Sekarang para customer perusahaan itu melakukan remote working. Berdasarkan studi adalah sekitar 67%. Oke. Lalu 53%-nya adalah melakukan expanding ke digital document solution. Dan 86%-nya mereka melakukan penahanan biaya-biaya, dan 50%-nya mereka merasa bahwa e-signature adalah salah satu hal penting dan kritikal untuk melaksanakan dan meneruskan produktivitas dari perusahaan. So, dari background ini, Adobe memberikan solusi, yaitu dengan produknya adalah of course Adobe Acrobat, ya. Lalu ada Adobe Sign. Saat ini kita melakukan presentasi untuk Adobe Sign. Oke, kenapa sih Adobe Sign? Of course di pasaran ini adalah tidak hanya Adobe Sign yang menjadi solusi electronic signature. Tapi kenapa Adobe Sign kita menjualnya? Oke, Adobe sudah 20 tahun di global leadership. Oke, jadi sebagai kami sebagai distributor,
dan juga partner meyakinkan kepada customer bahwa investasi yang customer lakukan untuk membeli produk Adobe Sign itu tidak akan menjadi sia-sia, oke? Karena secara 20 tahun Adobe sudah eksis, of course research dan development-nya itu akan menjamin dari produknya akan terus berkontinuitas dan melakukan development untuk menyempurnakan software-nya. Oke. Produk Adobe Sign adalah mudah untuk digunakan. Jadi produk ini bisa digunakan dari orang yang tidak tahu IT sampai orang yang tahu benar-benar IT. Easy for use, ya, tidak perlu instalasi, ya, dan amat mudah dari CEO level mid sampai lower juga bisa melakukan signing di Adobe Sign. Salah satu fitur yang menjadi andalannya adalah adanya existing integration, ya, dengan Microsoft product, ya. Jadi Adobe punya 70 plus existing pre-built integration dengan existing produk Microsoft, dengan produk Oracle, dan atau aplikasi-aplikasi yang amat sangat sudah dipakai oleh customer. Kita juga punya APIs untuk aplikasi-aplikasi yang di-customize. Fitur enterprise lainnya yang menjadi andalan adalah adanya workflow, ya. Jadi Adobe Sign punya workflow designer. Apa sih workflow Adobe Sign itu? Jadi customer bisa melakukan customize dokumen yang akan di-routing kepada koleganya, ya. Jadi ketika orang beli Adobe Sign, ya, tiap divisi, tiap orang tentu punya alur dokumen yang akan yang berbeda-beda yang akan didistribusikan kepada customernya. Contohnya ketika HRD menggunakan produk Adobe Sign, maka dia punya alur sendiri untuk distribusikan mungkin dokumen onboarding employee misalnya, mungkin dari staff, lalu ke supervisor HRD, atau mungkin ke manajer HRD untuk melakukan approval onboarding employee. Oke, mungkin dari pihak CEO punya alur dokumen sendiri, mungkin dari supervisor, manager sampai ke CEO mungkin untuk approval budgeting seperti itu. Dan workflow ini adalah otomatis. Jadi setiap approval atau tanda tangan itu dilakukan secara otomatis dengan tepat menuju orang yang tepat dengan tanggal dan waktu yang sudah ditetapkan. Kita tidak perlu khawatir workflow ini menimbulkan kesalahan, mungkin kesalahan orang tanda tangan atau sebagainya. Oke, dari segi compliance, Adobe Sign sudah memiliki otorisasi sertifikasi dari worldwide bahwa mereka adalah legal dan sah untuk digunakan apabila dokumen tersebut ditandatangani oleh produk Adobe Sign. Sebagai salah satu enterprise class electronic signature, Adobe Sign itu disupport oleh enterprise level. Oke. Dari segi supportingnya, Adobe memberikan 24/7. Oke. Dari segi supporting license, management license, Adobe juga memiliki Adobe License Console Management Enterprise, di mana ketika customer membeli produk Adobe Sign ini, maka akan disupport konsol yang bisa memanage license. Kita bisa melihat jumlah license yang dibeli, kepada siapa license tersebut dialokasikan, berapa jumlah transaksi yang sudah dipakai, dan sebagainya. Jadi tidak hanya produknya powerful, tapi supporting juga ada di level enterprise. Baik, itu saja introduction mengenai produk Adobe Sign, mengenai background dan kenapa kami meluncurkan produk Adobe Sign. Selanjutnya kita
ke sesi selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai apakah Adobe Sign secara lebih mendetail. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika untuk presentasinya mengenai introduction mengenai Adobe. Selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan mengenai legal dari Bu April. Ada yang bisa membantu Bu mengenai legalnya? Oh, langsung ke saya dulu Pak, presentasi mengenai Adobe secara lengkap. Nanti Boleh, baru silahkan Bu April. oke, bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Bu. Oke, oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya April. Saya marketing dari PT Tekpak Indo Informatika. Saya ingin menjelaskan bagaimana secara lengkap Adobe Sign. Oke. Mungkin banyak yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Ika bahwa Adobe merupakan sebagai leader dan Adobe juga mentransforming bisnis secara end-to-end. Jadi ada 3 faktor utama yang selalu Adobe tonjolkan. Nah, Adobe juga selalu memberikan 3 hal yang menjadi pilar utama dalam setiap teknologi Adobe. Yang pertama adalah customer experience. Jadi customer experience ini sangat penting. Dengan adanya teknologi yang sudah ada, kita tingkatkan lagi. Misalnya kita sudah menggunakan Microsoft Office, kita tingkatkan lagi teknologinya menjadi mudah dan simple tapi powerful. Yang kedua adalah new ways of working. Jadi kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja, semua bisa kita lakukan dengan menggunakan mobile apps. Yang ketiga adalah innovation. Adobe terus-menerus berinovasi dengan mengaktifkan artificial intelligence sehingga kita bisa menjalankan proses bisnis dengan end-to-end secara digital. 3 unsur utama Adobe selalu Adobe tekankan bahwa platform atau teknologi yang dibuat harus berorientasi pada customer experience. Oke. Kenapa sih kita menggunakan electronic signature? Adobe sebagai leader membuat teknologi untuk transforming bisnis secara end-to-end. Jadi tanda tangan elektronik itu sendiri dengan menggunakan dokumen digital, contohnya adalah PDF file, tetapi tanda tangan itu harus memiliki unsur legalitas. Jadi tanda tangan ini harus memiliki kekuatan maupun kekuatan hukum ataupun kekuatan pengakuan. Jadi Adobe memiliki 3 unsur utama. Yang pertama adalah identity. Setiap tanda tangan yang ditandatangani oleh Adobe Sign akan terekam siapa aja yang tanda tangan, emailnya siapa, namanya siapa, IP-nya siapa, semua tercatat dan waktunya juga tercatat. Jadi identity ini sangat penting jika tanda tangan surat perjanjian, semua yang tanda tangan oleh pihak yang kita kirimkan semua akan terekam. Yang kedua adalah integrity. Jadi Adobe terkenal dengan security-nya. Dokumen yang ditandatangan mesti harus dijaga. Jadi kita nggak bisa tuh yang namanya mengubah tanda tangan atau mengedit dokumen yang sudah ditandatangan. Yang ketiga adalah intent. Jadi sesuai dengan standarisasi internasional, sesuai juga dengan hukum yang ada di Indonesia bahwa tanda tangan itu harus dilakukan secara sadar dalam kuasa orang itu yang mentandatangani, dan ini penting karena Adobe Sign ini memiliki standar dan standar internasional dan compliance. Jadi diakui secara
diakui legalitas secara di internasional maupun di Indonesia. Oke, identity ini direkam dalam bentuk audit report. Jadi audit report ini akan mencatat pergerakan dokumen dari namanya siapa yang tanda tangan, emailnya siapa, IP-nya siapa, waktunya juga akan terekam untuk proses tanda tangan. Jadi tercatat dengan rapi oleh Adobe Sign. Kalau dari segi integrity, Adobe juga memberikan sertifikat ke dalam dokumen itu sendiri, sehingga dokumen itu terproteksi, terenkripsi, jadi tidak bisa diubah atau diedit lagi. Nah, cara intent dilakukan secara sadar dalam kuasa orang itu yang menandatangani dan memenuhi aspek legalitasnya. Oke. Benefit menggunakan Adobe Sign. Mungkin kalau untuk Adobe selalu menitik beratkan pada experience. Jadi experience itu sangat penting bagi Adobe. Jadi customer bisa sign in di mana saja, kapan saja, dengan menggunakan device apa saja untuk menghemat waktu dan produktivitas. Seperti itu. Untuk yang kedua adalah bisnis proses dengan cepat, dengan Adobe merefresh teknologi secara cepat dan bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal global. Adobe Sign juga direkomendasikan dari Microsoft. Yang ketiga adalah confidential, di mana ROI ini sangat tinggi dengan mengaktifasi intelijen Adobe dengan global standar yang sudah compliance. Adobe juga memiliki standar internasional bahwa Adobe Sign itu berbasis cloud-based 100%. Oke, Adobe juga merupakan bekerja sama dengan Adobe bekerja sama dengan perusahaan internasional yang direkomendasikan oleh Microsoft. Misalnya di sini ada Microsoft Office 365, ada SharePoint, ada Oracle juga, ada Microsoft Dynamics gitu. Dengan jadi Adobe juga bekerja sama dengan vendor-vendor besar seperti vendor-vendor besar. Jadi Adobe Sign itu memiliki modulnya. Adobe Sign itu memiliki konektornya yang terintegrasi dengan API itu sendiri. Oke, kenapa sih kita harus menggunakan Adobe Sign? Pertama, teknologi digital PDF. Jadi Adobe ini merupakan founder dari teknologi PDF yang sudah 39 tahun. Adobe juga merupakan market leadernya. Adobe merupakan prinsipal global yang memiliki R&D yang kuat, update teknologi terbaru dan selalu mengedepankan customer experience. Adobe juga memiliki strategi, pricing-nya juga sangat kompetitif, dan Adobe juga bisa integrasi dengan API dari perusahaan yang Bapak atau Ibu miliki. Oke, bagaimana sih cara menggunakan Adobe Sign? Berikut ini 5 cara menggunakan Adobe Sign yang berdampak pada ratusan pengguna. Pertama adalah Sign. Sign ini membantu customer atau bisnis dalam bertransaksi menggunakan Adobe. Jadi yang kedua adalah fill from. Jadi kita bisa mengumpulkan informasi sehingga informasi yang kita proses sehingga informasi ini kita bisa dapat proses. Yang ketiga adalah approval. Apabila tanda tangan tidak diperlukan, kita juga dapat menerima sebuah approval dari si pengirim. Acceptance. Kita bisa dapat mengirimkan dokumen pemberitahuan kepada penerima apabila ada peraturan-peraturan yang berubah. Apabila ada serah terima pekerjaan, kita bisa acceptance. Yang terakhir adalah certificate recipient, adalah memiliki konfirmasi dalam bentuk audit report yang menunjukkan bahwa penerima telah membaca dan mengetahui dokumen. Ini bisa menggunakan Adobe Sign untuk sertifikatnya. Oke, ini merupakan customer yang sudah menggunakan Adobe Sign. Ada Microsoft karena kita merupakan rekomendasi dari Microsoft, dan ada juga perusahaan-perusahaan internasional, ada Facebook, Amazon, kita ada dari banking juga ada HSBC. Sudah banyak sekali yang menggunakan Adobe Sign. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.
Silakan Pak. Terima kasih Bu April untuk presentasinya mengenai Adobe. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke demo atau gimana Bu April? Ke legalitas, Pak Thomas bisa langsung untuk legalitas Adobe Sign bisa diputarkan videonya? Oke, terima kasih. Salam sehat semua. Ya, sesuai dengan Sehat. agenda ini kita membahas mengenai aspek legalitas ya. Sebelum masuk ke demo, saya akan memutarkan dulu video pandangan aspek legalitas tanda tangan elektronik oleh lawyer. Ya, sesuai dengan hukum di kita dengan landasan ataupun payung hukum yang berlaku di Indonesia. Kita dengerin bersama. Ya, nama saya Doni Alamsyah Seyoputra, saya seorang advokat dan juga konsultan hak kekayaan intelektual. Saya mendirikan kantor saya yaitu Seyoputra Law Office yang banyak menangani perkara-perkara yang terkait dengan hukum bisnis, khususnya berkaitan dengan masalah hak kekayaan intelektual, masalah-masalah cyber, masalah-masalah IT. Dan juga kami banyak bergerak di bidang litigasi baik secara pidana maupun perdata. Baik Bapak Ibu, banyak kesalahan persepsi apabila kita berbicara mengenai aspek tanda tangan digital atau electronic signature atau digital signature. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau tanda tangan digital itu sebenarnya legal atau tidak menurut hukum di Indonesia, karena yang ditandatangani itu adalah sebuah perjanjian misalnya. Dan sebagian orang mengatakan dengan menandatangani suatu perjanjian itu tidak ada meterainya, karena tidak ada meterainya maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Banyak salah hal-hal yang sifatnya salah kaprah dipahami oleh masyarakat kita, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi suatu pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita diskusikan bersama terkait dasar-dasar pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, kemudian hukum informasi dan transaksi elektronik. Kesalahpahaman yang pertama adalah bahwa seolah suatu dokumen itu tidak, atau suatu perjanjian menjadi tidak sah hanya karena tidak ada meterai misalnya. Padahal sebenarnya yang namanya syarat sahnya perjanjian itu hanya diatur dalam 4 kategori atau kriteria yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata kita. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan ya. Syarat ketiga adalah bahwa suatu sahnya perjanjian adalah mengenai suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang atau merupakan. Nah, bagaimana dengan meterai? Yang namanya meterai itu sebenarnya adalah pajak atau bea yang dibebankan oleh negara untuk setiap dokumen tertulis. Yang apabila dokumen tertulis itu kelak akan menjadi suatu objek atau menjadi alat bukti dalam suatu persidangan. Misalnya dalam satu perkara perdata, di kemudian hari perjanjian ini terjadi dispute. Maka kita mau membuktikan bahwa perjanjian ini sah. Untuk bisa dikatakan sah, maka dokumen-dokumennya akan kita masukkan ke pengadilan. Nah, ketiadaan meterai itu bukan masalah. Kalau memang dari awal penandatanganannya tidak dilakukan di bawah dengan menggunakan meterai secara manual. Kalau ternyata tidak menggunakan meterai bagaimana? Apakah invoice menjadi tidak sah? Perjanjian menjadi tidak sah? Tentu jawabannya tidak. Kalau tidak ada meterai gampang saja. Ya, meterai itu bisa diperoleh dengan 2 cara. Pertama, kalau di masa lalu orang bisa membuat perjanjian dengan kertas bermeterai yang banyak dijual di kantor pos. Sekarang sudah tidak musim atau tidak lagi menjadi suatu kebiasaan karena repot. Membuat perjanjian dengan mesin ketik di atas kertas bermeterai rasanya tidak efisien. Maka yang paling mudah adalah beberapa perusahaan berlangganan meterai digital. Ya, dengan membayar lebih dahulu di kantor pos. Sehingga perjanjian-perjanjian yang bisa menggunakan meterai digital itu dimungkinkan. Ini banyak digunakan oleh misalnya perbankan. Nah, bagaimana kalau ternyata perjanjian antara 2 orang biasa tidak memiliki meterai atau lupa ditandatangani di atas meterai? Gampang saja. Bawa saja ke kantor pos, tempelkan meterai yang sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala kantor pos akan membubuhkan cap pos. Proses ini dari segi hukum namanya nazegelen. Jadi artinya
Perjanjian itu apabila mau dijadikan alat bukti di pengadilan atau menjadi objek suatu sengketa dibawa ke pengadilan, maka dianggap sudah sah dengan adanya materai tersebut. Yang dilakukan misalnya oleh lembaga keuangan, misalnya perbankan, leasing, asuransi, itu harus menggunakan sertifikasi yang dibuat oleh lembaga dalam negeri. Itu sebenarnya aturan yang bagus, karena kalau terjadi apa-apa, pemerintah nggak usah repot-repot cari keluar negeri ke servernya. Ya, tujuannya adalah mempermudah proses penyidikan dan memaksimalkan perlindungan terhadap korban. Akan tetapi, siapa yang bisa menjamin problemnya? Bahwa kalau menggunakan lembaga dalam negeri akan terjamin keamanannya. Ini sekali lagi masalah trust, masalah security, bukan masalah legal. Kalau masalah legal sudah clear, mau di dalam maupun di luar negeri, saya tidak yakin Twitter, Facebook segala macam membuat atau mensertifikatkan sistem yang berlaku pada mereka kepada lembaga sertifikasi dalam negeri. Tapi kendati pun tidak, tetap apa yang kita lakukan penuh tanggung jawab bisa disidik oleh penyidik, bisa diterima, walaupun itu tidak disertifikasi oleh lembaga sertifikasi dalam negeri. Ya. Kemudian tadi sudah disebutkan ada surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Ini masuk dalam kategori akta otentik. Nah, sekarang mengenai tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang ITE. Di situ disebutkan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Jadi termasuk pengertian tanda tangan elektronik itu termasuk diantaranya adalah kalau Bapak melakukan mobile banking, memasukkan password, kemudian kita klik, itu juga merupakan tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan elektronik itu bukan semata-mata tanda tangan yang di-scan begitu aja, tapi ketika kita memasukkan password segala macam, kita melakukan mengklik suatu tombol accept terms and condition, itu sudah merupakan bentuk tanda tangan elektronik. Nah, adanya software-software seperti Adobe Sign itu adalah cara untuk membuat lebih mudah. Apalagi di situ tadi kelebihannya menyebutkan misalnya IP protokolnya. Siapa yang menandatangani, yang klik itu orang yang benar atau tidak. Dengan IP protokol bisa ketahuan di mana, jam berapa, tanggal berapa seseorang mengklik, dan itu diakui sebagai tanda tangan elektronik. Jadi sama saja dengan tanda tangan manual. Kita menandatanganinya sekarang pasti ada hari, tanggal, dan jam, dan seterusnya. Kita bisa mencantumkan di situ. Maka hal yang sama juga terjadi secara elektronik, dan itu harus bisa diterima. Dan ini adalah suatu proses yang memang keniscayaan. Dengan adanya pandemi COVID, tidak mudah orang menandatangani suatu berkas. Maka salah satu solusinya dengan kerja work from home misalnya, itu adalah dengan menggunakan atau mengoptimalkan aset-aset seperti software yang memiliki fitur untuk melakukan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital. Dan tanda tangan tersebut sifatnya harus dapat dijadikan alat untuk diverifikasi dan dapat diautentifikasi. Keabsahan tanda tangan elektronik kemudian diatur dalam PP nomor 71 tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ITE. Ya. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 3 syarat. Pertama, data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Jadi ada datanya, kita bisa daftarkan penanda tangannya, misalnya nama saya Doni, nama lengkapnya bagaimana, emailnya apa. Di luar email ini kalau tidak terhubung dengan email ini tidak bisa. Itu sebabnya beberapa sistem perbankan kalau kita sudah melakukan mobile banking biasanya ada verifikasi pemberitahuan lewat email. Karena apa? Yang punya email ini pasti satu orang. Oleh karena itu ketika saya melakukan transaksi m-banking dan sudah selesai, pemberitahuan transaksi tersebut dikirim melalui email. Dan emailnya pasti email saya, tidak mungkin dikirim ke email orang lain. Nah, itulah membuktikan bahwa tanda tangan pembuat data pembuatan tanda tangan elektronik itu terkait dengan hanya penanda tangan. Karena yang punya email hanya saya. Waktu bikin email juga datanya data saya. Itu contohnya demikian. Kemudian data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik tersebut hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Jadi ketika saya memegang mobile banking saya misalnya lewat handphone, itu betul-betul handphone di bawah penguasaan saya, bukan di bawah penguasaan orang lain. Misalnya. Itu sebabnya ya kenapa kita mobile banking handphone ada passwordnya sendiri. Kemudian masuk ke akses BCA atau Bank Niaga atau bank-bank yang memiliki fasilitas mobile banking, kita dikasih password. Masukkan username, dan masukkan password. Kadang-kadang setelah masuk password keluar PIN, dikirim melalui SMS.
ke nomor telepon yang milik kita. Tidak mungkin dikirimnya ke nomor telepon yang tidak terdaftar. Kemudian segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan itu bisa ditelusuri. Dan itu sebabnya kadang-kadang kita mau mengubah alamat email, kita datang ke bank lagi. Perubahan-perubahan ini kita daftarkan. Segala perubahan terhadap informasi elektronik, PIN saya, data saya, email saya dan sebagainya terkait dengan itu dapat diketahui, ya. Kemudian tanda tangan elektronik harus memenuhi unsur terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Nah, itulah tadi kalau dengan software yang tadi saya dengarkan ada internet protokolnya, ada IP address-nya, segala macam itu ketahuan. IP address ini digunakan pada hari apa, jam berapa, dan di mana. Bisa ketahuan juga siapa ISP, Internet Service Provider-nya. Apakah menggunakan misalnya First Media, ataukah menggunakan CBN, atau menggunakan apa, itu bisa ketahuan di sana. Dan kesesuaian ini kalau memang terjadi dispute di pengadilan, kita bisa buktikan di pengadilan dia menggunakan CBN sesuai dengan data di sini, dia menggunakan apa data di sini. Itu melahirkan alat bukti yang tadi saya katakan alat bukti petunjuk. Kesesuaian antara yang satu, bukti yang satu dengan bukti yang lain. Dan terakhir terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Kira-kira ini garis besar mengenai aspek hukum tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik meliputi satu, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Nah, ini yang penting. Siapa yang melakukan sertifikasi, kan gitu. Jangan sampai ada orang mengatakan dia memiliki kemampuan melakukan sertifikasi, namun ternyata tidak aman. Gitu ya. Orang pihak yang mampu melakukan sertifikasi itu harus terdaftar di Kominfo. Ya. Tapi kalau misalnya tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, bukan berarti tanda tangan elektroniknya menjadi tidak sah. Bukan begitu pengertiannya. Ya. Dia hanya mengatakan tanda tangan elektronik meliputi dua. Yang A saya sebutkan tersertifikasi, yang B yang tidak tersertifikasi. Itu dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Seperti yang saya katakan, saya tidak yakin perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau kita melakukan transaksi pembelian lewat Alibaba atau Amazon, mereka melakukan sertifikasi untuk sekedar memastikan bahwa tanda tangan klik, accept, bayar dengan kartu kredit telah disertifikasi di Indonesia. Tidak yakin saya. Tapi kalaupun dia menggunakan sertifikasi luar negeri, bukan berarti menjadi tidak sah. Dia tetap sah. Nah, apabila dia dibuat oleh lembaga sertifikasi nasional atau dalam negeri, itu terdata paling tidak ada 3 syarat. Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibatnya menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Tentu tidak semua orang bisa didaftarkan di Kementerian Kominfo. Kemudian dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Nah, Adobe Sign itu bisa dianggap sebagai salah satu perangkat atau alat atau instrumen yang membuat tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Nah, ini adalah dasar hukum yang terkait dengan dasar-dasar pemahaman kita mengenai Undang-Undang ITE yang menjadi payung hukum utama berkaitan dengan tanda tangan elektronik. Ini menjadi penting agar tidak ada keraguan bagi Bapak Ibu sekalian. Wah, kalau kita menggunakan Adobe Sign, apakah ini legal atau tidak, bisa dibuktikan atau tidak, dan seterusnya. Dengan adanya pemahaman ini sebenarnya banyak perangkat-perangkat yang mungkin bahkan lebih tidak secure dibandingkan Adobe Sign sekalipun. Itu sebenarnya sudah banyak kita lakukan. Termasuk dengan Facebook, dengan segala macam. Makanya tidak heran kadang-kadang ada akun dijebol, diretas, dihack, dan sebagainya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan keyakinan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jangan ragu melakukan tanda tangan elektronik, menghasilkan suatu dokumen elektronik, dan melakukan perbuatan transaksi elektronik, karena dasar hukumnya sudah ada dan cukup jelas. Jangan ragu bahwa, jangan berpikir bahwa wah tidak ada meterai berarti tidak sah, perjanjian menjadi tidak sah. Jangan ragu bahwa kalau tanda tangan elektronik nanti kita tanda tangani, bagaimana cara pembuktiannya di pengadilan. Jangan ragu karena semua sistem yang mengatur tentang itu secara hukum sudah ada. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih atas waktu untuk mendengarkan pemaparan video tadi. Saya akan langsung aja lanjut kepada demo.
ya bahwa bagaimana Adobe Sign. Jadi Adobe Sign ini adalah berbentuk cloud, 100% cloud. Jadi kita tidak perlu install apapun. Dan bagi yang misalnya mencoba trial, uji coba untuk Adobe Sign ataupun yang membeli subscription-nya Adobe Sign, itu akan mendapatkan dalam bentuk link. Nah, setelah kita memasukkan linknya di browser, kita akan hanya membentuk dalam bentuk tampilan dashboard seperti ini. Yang kita hanya perlu masuk adalah sign in dengan ID dan password yang sudah kita uji coba ataupun yang kita sudah setting di konsolnya Adobe. Atau pertama kali itu adalah waktu mendapatkan subscription-nya adalah email yang diberikan kepada partner. Oke, kita langsung aja. Setelah kita sudah memasukin linknya, kita tinggal sign in, masukin nama, ya, email kita, kemudian memasukin password yang kita sudah daftarkan sebelumnya. Setelah kita sudah memasukin ID password, Adobe Sign akan membuka dashboard-nya. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, nah ini adalah dashboard Adobe Sign. Dashboard Adobe Sign ini adalah sangat powerful. Pertama adalah kita tentu saja ingin menggunakan teknologi Adobe Sign ini bukan cuma sekedar nempel tanda tangan. Karena tadi kita melihat video bahwa aspek legalitas itu sangat penting. Kalau cuma hanya sekedar tempel tanda tangan, di Microsoft Word juga bisa, di Pen juga bisa. Tetapi apakah bisa misalnya melihat perubahan, validasi, verifikasi, yang nggak bisa. Nah, Adobe Sign itu tidak cuma sekedar tanda tangan. Di sini kita bisa memberikan satu branding kepada eksternal atau internal supaya ini bahwa ini adalah memang official, resmi. Suatu permintaan request, suatu proses tanda tangan yang resmi dari suatu perusahaan atau entity. Kita bisa memasukin logo company kita. Ya, kita tinggal upload logo perusahaan kita sehingga ini akan muncul di setiap request yang kita kirim kepada customer atau kepada klien. Bahwa ini adalah email yang ada resmi. Yang kedua adalah bahwa di dalam dashboard Adobe Sign ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita pakai. Tentu saja yang pertama adalah kita bisa merequest sebuah signature kepada orang yang kita tuju. Selain itu, kita juga bisa membuat workflow yang kita inginkan atau template yang kita inginkan. Ya, template ini dalam bentuk dokumen template yang bisa kita pakai berulang kali. Yang misalnya template-nya template yang sudah standar, kita bisa pakai, tidak perlu lagi harus tiap kali tes atau kita mau pakai tinggal hanya menggunakan itu bisa. Kita juga bisa menggunakan workflow yang kita bisa define di per department atau organisasi supaya workflow itu dia menjalankan proses electronic signature sesuai workflow yang kita desain sendiri, yang kita custom sendiri. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Yang lain adalah kita juga bisa melihat jika kita menerima dokumen dikirimkan menggunakan email dalam bentuk attachment, kita juga bisa membuka attachment itu dalam bentuk ditandatangani di Adobe Sign supaya apa? Pertama terrecon, yang kedua itu juga bisa diverifikasi tanda tangannya untuk menjadi suatu bukti, ada catatannya, ada rekamannya. Tadi kita nonton dengar di video tadi ada yang namanya penyimpanan IP protokol, itu semua tersimpan. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan Adobe Sign adalah untuk sebagai misalnya kita ingin membuat sebuah form yang kita jadikan online form untuk pengisian data, perekaman identitas, perekaman suatu data organisasi, kita bisa publish secara online dalam bentuk link maupun dalam bentuk katakanlah di website kita. Banyak sekali fitur-fitur yang nggak cuma sekedar tantangan di sini. Kita bisa kirim secara masif, kita membuat template, kemudian kita memonitor sampai di mana proses tracking daripada dokumen yang kita kirimkan. Nah, saya akan langsung aja untuk mengirimkan sebuah signature, kita bisa langsung kami namanya request sebuah signature. Nah, request signature ini adalah sebuah proses workflow. Ini yang membedakan Adobe Sign dengan tantangan biasa. Karena masih banyak orang yang berasumsi, saya juga udah punya kok tanda tangan yang online, tanda tangan yang katakanlah hanya digital signature, saya udah punya juga tanda tangan yang katakanlah mungkin pakai reader, tempel-tempelin tanda tangan. Yang membedakan adalah pertama kita harus punya workflow-nya. Kenapa workflow ini penting? Karena workflow ini menentukan bagaimana proses
bisnis proses sebuah dokumen ini berjalan. Kita yang menentukan. Di Adobe itu kita memiliki workflow bawaan. Ya, workflow bawaan ini adalah workflow yang sudah diberikan oleh Adobe Sign. Pertama kita bisa melihat di sini kita menentukan 1 orang kepada Gmail, 2 orang kepada perusahaan yang berbeda. Nah, workflow ini kita bisa define. Ya, misalnya saya akan mengirimkan kepada 4 orang misalnya ya. 3 orang di Adobe luar, 1 orang kepada Gmail. Nah, workflow ini ada 2 bawaan daripada Adobe Sign. Pertama adalah secara sekuensial, di mana kita bisa melihat urutannya adalah 1, 2, 3, 4. Sekuensial ini maksudnya adalah dokumen ini akan mengalir satu-satu dulu. Pertama kepada nomor 1. Nomor 2 tidak akan menerima sebelum nomor 1 selesai. Begitu juga nomor 2 akan nomor 3 tidak menerima sebelum nomor 2 selesai sampai terakhir nomor 4. Setelah 4-4-nya selesai baru semua akan mendapatkan kopinya. Nah, ini disebut dengan sekuensial. Yang kedua adalah workflow, yang kedua adalah disebut dengan secara paralel. Ini adalah kita kirim secara bersamaan, distribusi ke 4 orang secara bersamaan dan tidak perlu menunggu satu sama lain. Siapapun yang duluan akan bisa menandatangani di bagian masing-masing. Oke. Selain itu, di dalam Adobe Sign ini, workflow ini kita bisa custom. Saya mungkin menentukan bahwa sebelum mencapai orang keempat, kita bisa menentukan bahwa ini kita mau kombinasi. Antara poin yang misalnya adalah, yang kedua ini melewati 2 orang. Jadi hibrid antara sekuensial dulu, kemudian baru paralel, kemudian sekuensial lagi. Itu kita bisa menentukan workflow ini. Nah, ini adalah sesuai dengan alur dokumen yang kita ingin kirim ke pihak luar. Nah, ini yang membedakan Adobe Sign dibandingin dengan yang bicara yang lain. Workflow itu adalah sangat penting. Karena ini menentukan level approval dari sebuah perusahaan. Dokumen itu di-approve mungkin levelnya berbeda-beda. Mungkin level pertama harus melewati katakanlah level harus katakanlah departemennya dulu deh. Kemudian baru level manager lagi deh. Kemudian mau level direktur. Direktur nggak mau tangan tangan kalau manajer nggak approve contohnya. Atau manajer nggak mau approve kalau supervisor ataupun departemennya belum ACC. Nah, inilah workflow itu. Yang kedua, kita berbicara mengenai dari sisi validasi orang tersebut. Karena kita work from home misalnya. Kita mengirim dokumen keluar, kita nggak tahu orang ini benar apa enggak. Benar nggak orang ini yang megang email? Kita bisa validasi dia. Ya, validasi ini ada 2 cara. Sebenarnya ada 3 cara yang bisa kita pakai untuk double protection. Pertama, kita bisa menggunakan namanya password dulu. Password ini kita bisa memasukin password yang kita inginkan. Nah, kita bisa berikan dia terpisah, misalnya menggunakan WhatsApp, SMS, bahwa ini passwordnya dia. Make sure bahwa orang ini menerima password dari kita benar. Ini adalah password yang mesti dia sampai masukkan sebelum dia membuka sebuah dokumen. Yang lain adalah kita bisa menggunakan disebut dengan OTP. Kita mengirimkan ke handphone yang orang kita tuju bahwa OTP nanti akan didapatkan 6 angka OTP sebelum dia membuka dokumen. Nah, yang ketiga adalah kita bisa menggunakan ID dan password Adobe Sign itu sendiri. Supaya kalau dia punya ID Adobe Sign, dia masukin dulu ID dan passwordnya buka dokumen. Nah, untuk yang khusus yang Adobe Sign, ini cocoknya khusus untuk internal perusahaan. Ya, di mana misalnya saya mengirim kepada tim kami. Karena semua dikasihkan Adobe Sign, mereka tinggal memasukin ID password Adobe Sign untuk membuka dokumen dan langsung menandatanganinya. Nah, kita akan sambil satu aja untuk memudahkan. Next-nya adalah kita bisa sisi kepada orang yang kita inginkan, misalnya kepada atasan atau diri sendiri, kita bisa ya untuk sebagai tembusan. Nah, next-nya adalah kita bisa memasukkan template yang kita inginkan. Misalnya hari ini adalah katakanlah webinar MBI untuk 30 Juni. Kita bisa subjek satu e-message konten kepada customer atau siapapun. Template-nya ini kita bisa ketik secara manual atau kita bisa mendefine template yang kita udah bisa define sebelumnya. Ya, kita bisa memasukin apapun yang kita inginkan, tinggal kita masukin aja. Nah,
kemudian baru kita meng-attach file ini. Attach file ini juga sebenarnya tidak harus satu file, satu kiriman. Enggak. Bebas, kita mau masukin berapa file pun boleh. Nah, kalau kita mau masukin filenya lebih dari satu, ya tinggal kita attach saja filenya banyak, misalnya seperti ini. Limitasinya adalah asal jangan lewat 10 mega. Gimana kalau lewat 10 mega? Nah, bagi yang pemakai Adobe Enterprise itu tinggal request ke Adobe Support. Saya minta dong lebih dari 10 mega karena file saya besar. Itu bisa. Tapi by default itu 10 mega. Artinya mau dokumennya 10 selama masing-masing 1 mega, silakan aja. Karena tidak melebihi 10 mega. Oke, saya akan ambil satu dokumen aja untuk memudahkan. Nah, di selain itu kita juga bisa menambahkan opsi-opsi. Kita bisa memberikan password. Intinya apa? Setelah dokumen ditandatangani sudah selesai ini, semua orang akan mendapat tembusan. Waktu membuka, dia mesti masukin password. Kenapa? Nggak boleh ini bocor misalnya. Jangan sampai udah tangan bocor lagi keluar, orang bisa buka. Enggak, kita boleh tambahin password. Supaya double protection atau triple protection supaya tidak lagi dibuka orang yang tidak memiliki password filenya. Kita bisa berikan deadline, kita berikan juga reminder setiap hari atau per week atau gimana. Oke, kita bisa menentukan bahasa yang kita tentukan si penerima pakai bahasa apa, Indonesia kah atau Inggris kah. Oke, langsung aja saya akan klik next untuk menentukan posisi di mana setiap orang mesti nahan tangan. Di sini kita lihat ya, di sini ada 4 orang dengan workflow-nya adalah hybrid. Oke, langsung saya klik next di sini. Ya. Nah, untuk klik next di sini kita bisa melihat bahwa workflow ini akan mulai diproses. Ya, workflow ini sangat penting di mana sesuai dengan yang kita inginkan dokumen ini, bagaimana dia menjalankan alurnya. Nah, kita bisa melihat dokumen yang sudah dibuka ini sudah ditampilkan dalam bentuk form. Kita bisa menentukan apa yang mesti kita isi. Di sebelah kolom kanan ini kita bisa melihat orangnya, resipiennya dengan warna yang berbeda-beda. Kemudian kita juga bisa menentukan field-field yang kita inginkan. Misalnya untuk setiap orang yang menginginkan kita bisa menambahkan, let's say misalnya ya, attachment atau hyperlink. Kalau enggak, untuk memudahkan, mesti diisi, let's say katakanlah ada 2 orang misalnya seperti ini umum ya, misalnya ada perjanjian 2 orang. Nah, perjanjian 2 orang ini kita tinggal menentukan antara orang siapa dan orang siapa. Misalnya orang pertama dia mesti mengisi, wajib isi ya, kemudian langsung saya okein di sini, ini adalah perjanjian dengan orang kedua. Simpel aja, langsung saya coba, ini misalnya adalah si head-nya yang isi. Ini juga wajib diisi, kemudian langsung aja. Oke, kemudian kita lihat di sini ada beberapa halaman. Kalau ada beberapa halaman, biasanya dokumen itu perlu diparaf. Oke, kita lihat di sini ada yang namanya, kita lihat bagian paraf itu kita bisa mengambil di signature field-nya ini ada yang namanya initial. Initial ini paraf, kemudian kita bisa menambahkan setiap halaman itu di repeat aja, ditambahin aja. Seperti ini. Nah, kita bisa menentukan ini siapa yang mesti paraf. Jika ini yang paraf adalah pihak pertama, kita tinggal tentuin aja. Emailnya orang pertama. Oke, setelah selesai kita bisa melihat lagi ini sudah tertambahkan otomatis sampai halaman terakhir. Nah, saya buang aja yang terakhir. Tadi kita ada menambahkan beberapa signer. Nah, signer ini kita bisa menentukan lokasi masing-masing. Seperti ini. Nah, oke ya. Nah, ini. Oke, ini ada 4 orang. Masing-masing 4 signer. Kita bisa menentukan signernya ini adalah signer 1. Kemudian ini adalah kita bisa melihat ini adalah bagian signer kedua. Seperti ini misalnya. Kemudian ini adalah signer ketiga. Dan ini adalah signer keempat. Kita bisa menentukan setiap orang akan hanya melihat bagian masing-masing. Dia tidak akan punya melihat bagian orang lain. Nanti saya akan tunjukin. Nah, jika kita memerlukan yang lain, misalnya ada yang ingin mengkombinasikan, tadi ada bicara sertifikasi, non-sertifikasi. Jika ada yang ingin, bagaimana kalau yang sertifikasi, kita bisa menggabungkan dengan yang namanya digital signature. Ini yang tersertifikasi. Saya akan cover terpisah masalah ini. Ya, saya pakai dulu electronic signature. Kemudian
Saya juga bisa menambahkan detail, seandainya saya memerlukan. Misalnya kalau kita perjanjian, kita mau misalnya adalah orang ini cantumin misalnya adalah title-nya mesti ada, jabatannya, company-nya mesti ada misalnya. Nah, kita bisa sesuai dengan masing-masingnya pihaknya, misalnya ini pihak keempat, dia mesti masukin company dia. Seperti itu ya. Tadi ini adalah title yang punya nomor section head. Let's say ini adalah seorang yang bagian yang section head. Misalnya saya samakan dulu dengan title-nya dia. Kita bisa menambahkan masih banyak yang lain seperti dia mesti memasukin tanggal nanti akan otomatis. Oke, setelah selesai kita bisa save untuk memakai berikutnya. Jika tidak kita bisa langsung send. Jika kita masih ada mau perubahan karena mungkin mau nambah resipien kita bisa save dulu. Kalau enggak langsung saya send aja. Setelah saya send yang terjadi adalah workflow-nya akan mulai mengalir. Kita bisa melihat workflow ini bagaimana sih. Nah, di sini sebagai pengirim, kita bisa melihat bahwa ini ada keterangannya. Bahwa pertama akan dikirim dulu kepada Gmail. Ya, kemudian nanti akan ada orang-orang terlibat. Langsung saya buka aja di bagian Gmail. Si Gmail ini tidak perlu Adobe Sign, nggak perlu licensing apapun. Dia hanya butuh email, kemudian hanya butuh internet. Karena waktu si penerima itu menerima email ke dia hanya melihat ada satu email dalam inbox dia dengan satu button, klik aja, udah nggak perlu apa-apa. Nah, tadi bicara mengenai logo. Di sini kelihatan bahwa ini adalah sangat official. Ada logo perusahaan yang merequest dengan subjek tadi yang kita masukin, agreement-nya, kemudian ada template yang kita sudah sampaikan dengan pengirimnya, semua lengkap. Tidak seperti yang kita misalnya yang mungkin versi yang offline di mana itu tidak serapi atau se-official kalau kita mengirim melalui Adobe Sign. Nah, setelah ini kita tinggal klik aja di bagian button ini, kemudian dia akan menampilkan dokumennya. Nah, inilah betapa mudahnya menggunakan Adobe Sign. Nah, tadi ada validasi, verifikasi orangnya, benar nggak? Nah, waktu kita memberikan password, kita kirim terpisah. Jika passwordnya salah, ya dia nggak bisa pakai. Ya, dia akan bilang bahwa ini nggak boleh dibuka, karena ini adalah bentuk proteksinya. Ya, ini mirip-mirip kita kalau mobile banking, ya masukin password lah ya. Oke, saya akan masukin password yang benar dengan Adobe, dan kita akan baru membuka dokumen setelah passwordnya benar. Nah, sekali lagi, ini nggak butuh software apapun, hanya butuh internet. Bisa lakukan dari handphone. Ya, itulah end-to-end yang digital transformation itu. Kita bisa langsung buka dari handphone, kalau perlu isi langsung isi dari handphone. Akan diberikan lagi, sekali lagi message-nya. Nah, bagian yang diisi itu akan muncul sendiri. Bagian orang lain tidak akan dilihat sama dia. Karena inilah workflow itu sendiri. Nah, di sini juga ada guideline-nya, tombol kuning. Dia tinggal klik, nah akan diarahin kemana. Misalnya ini adalah seorang Gmail. Setelah menginput, dia bisa ikutin next-nya kemana. Oke, dia mesti harus paraf di sini. Paraf ini dia boleh macam-macam dengan nama inisial, dengan coret-coret, dengan stem, atau dengan handphone. Oke, saya pakai inisial aja, ya bebas. Kemudian saya inisial, saya apply. Setelah selesai, ini ada arahan next lagi. Akan diterusin lagi ke para berikutnya. Kemudian saya indeks lagi. Jadi ini sangat mudah sekali. Tidak perlu belajar untuk bagaimana penguasaan produk Adobe Sign. Nah, baru dia melihat bagian dia. Bagian yang lain itu tidak muncul buat dia. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak boleh ngedit, tidak boleh apapun. Karena dia itulah harus menjaga keutuhan dokumen ini. Hanya bagian dia yang boleh tanda tangan. Nah, bagian dia tanda tangan ini, dia juga bisa masukin nama lengkap dia, atau dia draw pakai mouse atau apapun. Nah, masukin nama lengkap dia, misalnya ini adalah seorang Gmail. Saya masukin namanya adalah Gmail. Kemudian dia bisa pakai company stamp, namanya tanda pakai handphone juga boleh. Nah, setelah saya masukin, tadi di video dicantumkan bahwa setiap dokumen yang ditandatangani harus dalam kuasa penandatangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk jika terjadi perselisihan, orang ini sadar menandatangan dalam kuasa. Di sini dikatakan dengan menandatangani, orang ini agreement ini dia setuju terhadap penandatangan ini. Bahwa dia setuju dan dia sadar bahwa dia mau tanda tangan. Nah, tanda tangan ini seperti tanda tangan basah yang mesti kita rekam. Dia begitu ngeklik ini udah sama dengan dia itu memasukin persetujuan dia.
Ya, jadi ini adalah bentuk bahwa dia itu adalah dalam penguasaan orang itu. Nah, di sini lagi ada monitoring lagi workflow-nya kemana. Bahwa ini akan mengalir secara paralel ke dua orang. Oke, saya akan buka email. Saya coba siapin dulu sebentar, 1 menit emailnya. Dan kita bisa melihat seperti apa email yang masuk. Sebentar ya. Oke, saya share lagi screen saya untuk bisa melihat semua. Nah, di sini saya sudah menyiapkan email yang di dalam inbox saya juga dari eksternal. Tadi dia mengalir kepada 2 orang, yaitu dev head sekaligus dengan section head. Inilah workflow yang tadi dikirim sekaligus. Bagaimana dengan orang keempat, karena dia ada sequential, dia belum menerima email ini. Belum ada yang masuk ke email dia sebelum email 2 orang ini paralel ini selesai dulu. Nah, inilah workflow-nya, kita bisa melihat bahwa ini juga dia berbasis inbox saja, dia tidak perlu apapun eksternal ini. Dia hanya melihat bahwa ini ada request masuk ke inbox dia, kemudian dia juga cukup mengklik review dan sign ini aja. Saya akan copy, saya akan coba masukin lagi ke dalam browser ini. Ya, saya tutup yang lama dulu. Begitu juga yang pihak yang kedua, yang section ini juga sama mendapatkan email sama karena dia paralel. Dia mendapatkan juga copy ini. Nah, saya juga tambahkan lagi ya bersamaan. Ini adalah yang kedua. Nah, kita bisa melihat perbandingannya. Pertama adalah sama-sama menerima dokumen yang sama. Tetapi antara yang mengisi dengan yang nggak mengisi tidak akan melihat bagian dia. Hanya yang diberikan tugas yang boleh mengisi. Contohnya adalah si dev head ini. Dia ada arahan mesti ngisi di sini. Oke, dia adalah seorang dev head. Sementara si orang yang ketiga itu nggak ada. Makanya ini yang membedakan workflow itu. Nah, saya akan klik next saja. Dia langsung merasakan di bagian dia aja. Bagaimana dengan orang yang ketiga? Orang ketiga itu hanya melihat bagian dia tidak melihat bagian kedua. Nah, dia tidak bisa mengkutak-kutik bagian pertama. Dia nggak bisa menghapus. Dia hanya melihat bagian dia. Sama dengan bagian kedua, dia hanya melihat bagian dia nggak bisa melihat bagian ketiga. Nah, setelah dia menantangani porsi dia, ya saya akan ganti, misalnya ini adalah dev head, ya saya apply di sini, baru dia akan sadar lagi bahwa dia agree untuk sign. Sama juga dengan si dev head, HR section head ini, dia saya masukin misalnya dia adalah section head. Di sini saya apply, kemudian dimasukin title dia adalah seorang misalnya adalah head, misalnya. Dia memasukin keterangan yang dibutuhkan. Berbeda dengan mungkin dev head yang cuma hanya butuh tantangan. Nah, begitu dia agree, dia tantangan, dia proses ini akan dikasih tahu juga bahwa, oke ini saya ulang ya. Oke, dan dia akan memprepare lagi, sorry mungkin karena saya buka 2 sekaligus. Saya ulang lagi, ya tidak pindahin dia ke lain-lain. Langsung aja saya next. Kemudian saya tantangan. Kemudian saya sign di sini aja. Oke, setelah selesai kita bisa melihat dia akan menunggu yang section ini. Langsung ini langsung saya sign aja. Nah, ini saya ulang lagi ya karena saya tumpang tindih buka bolak-balik tadi. Jadi dia kayak AI-nya itu menandakan ada kita muter-muter layarnya. Saya langsung aja ini head misalnya seperti ini ya. Klik sign. Nah, dikatakan di sini next baru orang keempat. Nah, kita kembali ke orang keempat. Orang keempat ini akan melihat bahwa kita tunggu di sini hanya orang yang keempat. Nah, coba saya refresh di sini. Oke. Nah, orang keempat baru akan menerima. Ini workflow-nya lagi baru berjalan setelah 1 dengan 2 dan ketiga ini selesai. Sama seperti tadi bahwa ini juga sama menerima perintah yang sama. Langsung aja cepat saya buka di sini. Ini orang keempat hanya membutuhkan email dengan link. Oke, langsung saya klik start di sini dan dia hanya melihat bagian dia. Orang lain sudah tanda tangan, dia tidak bisa kutak-kutik juga. Ya, nah dia akan mungkin di sini masukin. Saya ganti namanya dengan namanya yang aman aja. Namanya dia. Nah, nama PT-nya mungkin saya katakanlah PT
Sorry, ini karena menggunakan media seperti ini. Nah, langsung saya klik sign aja. Nah, setelah sign, tadi dikatakan di dalam video bahwa setiap penandatangan itu adalah harus sesuai data penandatangan. Makanya ada email. Sama seperti waktu kita melakukan juga tangan memakai mobile banking. Kita akan mendapatkan email. Nah, legalitas dari penandatangan elektronik sama. Setiap proses tanda tangan yang selesai, ya, itu akan mendapatkan tembusan email masing-masing yang menyatakan benar orang ini memang dia memiliki email itu. Nah, ini kita bisa melihat bahwa dia sudah mendapat kopi masing-masing. Ya, masing-masing dari pihak party itu mendapatkan kopi masing-masing. Kita tunggu. Nah, kita lihat nih, tiga-tiganya mendapatkan kopi yang sama. Ya, ini ada kopinya, kemudian IDF juga mendapatkan kopinya, kemudian juga dari sisi XNH mendapatkan kopinya. Ini adalah untuk membuktikan bahwa data penandatangan ini adalah dimiliki orang tersebut. Nah, apa yang isinya adalah kita bisa melihat bahwa kopi ini adalah by default tersimpan di lokal masing-masing hard disk. Ya, di Adobe gimana di cloud-nya kita bisa atur 24 jam akan hilang sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa ini yang dokumen yang sudah tercopy, sudah tadi install, tanda tangani, ini sudah lengkap. Ya, sudah ada tanda tangan setiap masing-masing pihak ini ada. Lengkap, nama lengkap, ada jamnya, kemudian juga ada timestamp-nya lengkap di sini semua ada. Ya, nah, dokumen ini sendiri juga kita bisa melihat bahwa dokumen ini terproteksi, tidak boleh diedit. Ini adalah untuk menjaga aspek legalitasnya. Dia tidak boleh lagi diubah. Ini sudah tidak bisa diedit dengan tools apapun. Ya, nah oke. Nextnya adalah saya kembali lagi ke sini ke dokumen ini. Bagaimana dengan pengirim? Pengirim juga sama. Dia bisa memonitor sampai di mana dokumen itu berada. Nah, dokumen ini kita bisa melihat bahwa kita punya yang namanya manajemen tools. Manajemen dalam Adobe Dashboard sendiri. Manajemen ini kita bisa melihat bahwa ini sudah selesai dengan ada empat-empatnya centang hijau semua. Artinya ini sudah selesai, komplit, kemudian juga activity-nya ada. Kita bisa melihat activity-nya dan kita bisa mengambil laporan audit. Nah, laporan audit inilah untuk sebagai bukti verifikasi. Tadi dikatakan dalam video, setiap tanda tangan elektronik itu harus bisa divalidasi. Nah, validasinya ini tidak seperti tanda tangan ditempel-tempel begitu. Untuk memenuhi aspek legalitas, tanda tangan itu mesti divalidasi. Contohnya seperti ini. Tadi tanda tangan ini bagaimana validasinya? Ini tanda tangan elektronik, bukan tanda tangan yang menggunakan sertifikat. Bagaimana validasinya? Tetap bisa divalidasi karena Adobe Sign itu compliance internasional dan Indonesia. Ya, dikatakan tadi harus bisa divalidasi termasuk ada perubahan-perubahannya. Nah, identifikasinya adalah pada saya mengklik tanda tangan ini, saya tahu bahwa tanda tangan ini benar atau tidak karena ada validasinya sesuai dengan transaksi ID-nya. Nah, transaksi ID ini adalah tampilan daripada audit report ini. Kita lihat belakangnya angka ROKE, kita bisa melihat di dalam validasinya sendiri belakangnya juga ROKE. Artinya tanda tangan itu adalah bisa tervalidasi. Ini adalah untuk aspek legalitas. Kalau ada perselisihan hukum, bagaimana membuktikan tanda tangan elektronik itu? Adanya audit report ini. Nah, audit report inilah bukti validasinya. Kita bisa melihat di sini ada IP-nya protokol tadi dibacakan. IP protokol ini menandakan datang dari mana orang si penandatangan ini. Jika dia menggunakan ISP, misalnya adalah Biznet, Linknet, atau First Media, akan keluar IP-nya. Kita bisa melihat IP yang berbeda ini adalah menandakan bahwa dia mungkin menggunakan, let's say, mungkin hosting yang tempat yang berbeda. Seperti ini, kita bisa melihat bahwa di dalam satu company IP-nya akan sama. Kita bisa melihat di sini. Ya, karena dia menggunakan IP yang bersamaan dalam satu company. Nah, ini adalah untuk memvalidasi terhadap sebuah perjanjian. Nah, kita bisa melihat lagi bahwa di dalam tanda tangan itu sendiri, kita bisa melihat juga hal-hal lainnya. Nah,
Yang lain adalah bahwa kita bisa mengenerate report-nya. Oke, kita bisa mengenerate report activity-nya. Nah, tadi saya katakan bagaimana penyimpanannya. Penyimpanan by default adalah lokal. Bukan di cloud Adobe, simpan di lokal. Kita tinggal download aja, save attachment di hard disk kita. Ini adalah by default daripada Adobe. Nah, bagaimana kalau kita dari interface Adobe Cloud sendiri? Adobe kita bisa mengatur supaya 24 jam itu sudah hilang. Kita bisa mengatur atau membiarkan selama waktu yang kita inginkan. Oke, itu adalah workflow yang membedakan Adobe dengan yang lainnya. Nah, ya, yang lain adalah tadi dikatakan keunggulan atau perbedaan Adobe Sign dengan tantangan lain adalah mengenai integrasi sendiri. Di dalam Adobe itu rekomendasi Microsoft. Ya, contohnya saya menggunakan Teams. Dalam Teams ini kita menambahkan Adobe Sign. Bagaimana caranya? Simple. Mereka ada kerjasama Adobe dengan Microsoft. Kita tinggal menambah Adobe akan muncul disebut dengan add-on-nya Adobe Sign itu. Setelah kita tambahkan, kita juga akan diminta tinggal sign in aja. Oke, tinggal sign in dan kita sudah bisa menjalankan workflow dari Adobe, dari Teams itu sendiri. Nah, kita lihat di sini setelah saya sign in, kita tunggu sebentar ya. Saya coba klik lagi, sign in sekali lagi. Untuk dia memanggil Adobe Sign-nya. Tunggu sebentar. Oke, dia akan memanggil lagi Adobe Sign tanpa kita perlu bikin coding, tanpa kita perlu bikin API, atau tanpa kita membutuhkan aplikasi tertentu. Nah, kecuali customer yang memiliki custom made application, itu ada API-nya. Nanti API-nya yang lebih akan memanggil seperti ini juga, ya, di mana dia akan tinggal memanggil Adobe Sign untuk dibuka di aplikasinya yang custom made sendiri. Nah, ini dari Adobe Microsoft sudah disediakan, jadi tinggal dipakai aja, kita nggak perlu coding lagi, zero code. Ya. Nah, setelah kita udah masukin ID password kita bisa menjalankan workflow langsung dari Teams kita. Karena di sini kita bisa masuk, ada feed-nya juga kecatat sama. Selain itu, kalau kita menggunakan SharePoint, Adobe juga menggunakan di sini. Kita bisa dari SharePoint kita, dokumen yang kita upload, kita bisa langsung menjalankan juga proses dari dari SharePoint kita untuk menjalankan workflow dari SharePoint kita. Nah, itulah enaknya kalau kita menggunakan Adobe Sign karena dia terintegrasi dengan baik dengan Microsoft dan mereka direkomendasi oleh Microsoft. Ya, nah, yang lainnya adalah di dalam Teams itu sendiri ada fungsi namanya approval. Nah, fungsi approval ini sangat bagus dari Adobe Sign. Nah, kita lihat ini adalah workflow yang dibuat di dalam SharePoint. Sama workflow-nya, kita menentukan orang-orang yang kita inginkan, kemudian ada validasi. Sama seperti tadi yang saya tentukan di dashboard. Ya, kita bisa memvalidasi juga menggunakan dari SharePoint. Ya, template-nya, dokumennya, opsi-opsinya, kemudian juga bagaimana kita menentukan field-fieldnya. Nah, di dalam Teams itu juga ada yang namanya approval. Approval ini tentu saja juga kita bisa tinggal manggil. Bagi yang familiar dengan Teams, ya itu bisa membuka approval ini sendiri. Approval ini sangat bagus. Pertama adalah kita bisa meminta customer untuk mereview dulu sebuah dokumen yang kita inginkan. Ya, misalnya saya mengmasukin nama saya. Saya kirim misalnya ke saudara April misalnya. Ya, April mungkin perlu mereview dulu dokumen ini, maka di approve atau tidak. Nah, dengan saya mengirimkan ini, saya bisa masukin dokumennya, ya, upload dari harddisk saya, dari data saya, misalnya satu form kecil, dan saya bisa mengirimkan kepada April, misalnya setelah saya upload ya. Dan saya bisa mengirimkan kepada April. Nah, setelah April melihat approve, April bilang nggak approve, dia bilang nggak approve. Bedanya apa dengan Adobe Sign? Approval ini tidak tantangan, hanya approve aja dulu. Dia setuju apa nggak dulu? Jika nggak setuju, dia bisa masukin, dibilang nggak setuju. Nah, di sini saya bisa pakai dulu untuk melihat bagaimana sampai di mana setujuan apa tidak setuju dulu. Sebelum saya masuk proses yang tanda tangannya sendiri. Di sini saya bisa melihat bahwa saya ada request kepada April.
saya bisa melihat di feed-nya sendiri sampai di mana jika saya ada permintaan kepada April misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya ada request kepada April misalnya. Oke, kemudian dari approval ini setelah Aprilnya udah meng-approve, baru next-nya adalah saya minta dia tanda tangan. Nah, di dalam approval ini Adobe itu udah kerjasama dengan Microsoft. Ya, nah di dalam approval ini udah ada yang namanya e-sign. Nah, e-sign ini adalah dia akan memanggil lagi Adobe Sign untuk membuka lagi workflow Adobe. Nah ini enaknya kan di situ nih, kita tidak perlu lagi coding lagi, tinggal masukin lagi ID passwordnya. Yang membedakan adalah approval itu tidak tanda tangan, dia hanya approve atau tidak. Dengan Adobe Sign itu dia menandatangani dokumen. Ya, dan ini bisa kita jalankan kepada pihak lain supaya mereka bisa mereview dulu approve atau tidak. Jika mereka tidak approve, mereka mungkin bisa menolak atau sebelum menandatangani mungkin ada perubahan dulu. Ini mungkin langsung tolong desain aja karena sudah di approve misalnya. Seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan lagi dokumen yang tadi kita masukin, ya, atau mungkin dokumen yang tadi mungkin saya katakanlah yang sudah kita revisi atau edit, bisa seperti ini. Nah, kita bisa memasukin siapa yang mau kita sign. Saya masukin April misalnya, tadi April mesti approve, saya bisa menambahkan lagi karena ada orang kedua, misalnya saya menambahkan saudara Ika sebagai approval. Nah, ini adalah workflow-nya yang kita bisa jalankan lagi di Adobe Sign. Jika lebih, kita bisa menambahkan lagi approval orang berikutnya, misalnya katakanlah dev head atau sebagainya. Nah, orang-orang yang eksternal misalnya. Nah, setelah selesai, kita tinggal udah bisa lagi workflow-nya paralel atau workflow-nya secara sequential, ini ada lagi. Oke, nah di sini bagusnya di situ. Kita bisa langsung send, dan dia akan menjalankan lagi approval Adobe Sign di dalam approval. Nah, kita bisa memonitor di sini. Nah, ini adalah integrasinya, kita bisa melihat bahwa kita ada kirim dokumen. Kita bisa melihat ini masih in progress, dikirimkan kepada dari April, masih pending untuk tangan dan sebagainya. Ini sangat bagus. Ya, nah ini adalah melibatkan 2 orang dan sebagainya. Oke, nah kemudian di sini kita melihat dari April udah approve ya. Nah, ini adalah bentuk contoh integrasi. Yang tadi sebelumnya saya bisa melihat juga ada model, ada laporan yang sudah di-approve melalui transaksi yang sebelumnya yang tadi. Oke, ini adalah mengenai dari sisi integrasi dengan Microsoft. Tadi saya singgung mengenai digital signature yang tersertifikasi. Mungkin banyak yang ingin bertanya, bagaimana jika yang tersertifikasi? Tadi dikatakan oleh lawyer bahwa tersertifikasi dengan tidak tersertifikasi terdaftar di Kominfo. Sebenarnya membedakan apa sih? Yang membedakan adalah bahwa kalau yang menggunakan tersertifikasi yang terdaftar di Kominfo, itu bedanya hanya ada perekaman data, yaitu ada perekaman minta KTP, ada selfie. Nah, yang non sertifikasi, tidak tersertifikasi itu perekamannya menggunakan dari ada tertera nama, tertera dalam audit reportnya, email, IP address, kemudian timestamp-nya itu terekam. Yang tersertifikasi perekamannya secara live dan langsung, seperti ada kopi KTP, ada mungkin selfie, surat pernyataan, video. Nah, jika membutuhkan yang tersertifikasi pun, Adobe Sign kami bekerjasama dengan salah satu penyedia, namanya VIDA. Dalam VIDA ini sendiri, kita juga bisa menggunakan yang tersertifikasi. Tanda tangannya adalah secara juga menggunakan cloud. Nah, di dalam Adobe Sign ini kita bisa melihat bahwa tanda tangan yang digital atau yang tersertifikasi itu kita bisa memilih yang namanya cloud signature, ada pilihan namanya menggunakan VIDA. Nah, VIDA ini tinggal kita pilih tanda tangan menggunakan VIDA, sehingga dokumen yang kita kirimkan nanti akan otomatis menggunakan sertifikat dari VIDA. Ini bisa untuk internal, misalnya adalah untuk internal company, jika misalnya itu memerlukan dari digital signature dari sertifikat VIDA, atau kepada eksternal. Eksternal ini adalah orang lain, klien, customer, business partner yang membutuhkan tanda tangan digital atau sertifikasi, mereka juga memiliki sertifikasi dari VIDA, itu juga bisa menggunakan VIDA. Nah,
Jika sudah ada di sini, tinggal nanti kita ambil sertifikat dari FIDA. Nanti tanda tangannya itu sama. Pada saat kita menjalankan proses signature, ya, nanti kita tinggal memilih yang namanya digital signature. Contohnya, misalnya saya membutuhkan, kebetulan ini yang Gmail ini belum ada FIDA ya, tapi saya ingin tunjukin aja contohnya seperti ini. Saya mengirim sebuah dokumen, misalnya ya, let's say dokumen yang simple aja. Kemudian saya langsung menentukan dokumen ini menggunakan yang tersertifikasi. Ya. Nah, tersertifikasi sama-sama legal. Yang membedakan mungkin kalau ada yang ingin menggunakan tantangan yang tersertifikasi, ini juga bisa diadopsi menggunakan AdopSign. Bedanya ya, ini menggunakan sertifikat dari provider. Sertifikatnya isinya ya ID aja, cuma hanya dalamnya cuma ada namanya, kemudian dan lain-lain. Nah, setelah saya send kepada si Gmail, nanti si Gmail ini hanya membutuhkan ID dengan password dari FIDA. Saya coba lihat di sini, karena nggak ada ya, tapi saya coba lihat aja. Dia belum ada tantangan dari siapa? Dari FIDA, belum ada. Ini contoh aja. Nanti dia akan membutuhkan ID dengan password dari FIDA aja untuk menandatangani dokumen ini. Nah, kita bisa melihat bahwa dia akan memanggil tantangan FIDA. Kalau ini udah ada FIDA, udah ada tersertifikasi dari FIDA, udah ada perekaman data dari FIDA, tinggal masukin aja emailnya apa yang diberikan oleh FIDA, kemudian dengan masukin handphone yang terdaftar di FIDA, dia sign in, dia tantangan. Selesai, nanti akan selesai lagi proses ini, sama seperti proses tanda tangan dari yang elektronik. Nah, itu contohnya. Nah, bagaimana contohnya? Saya coba lihat ya, ada nggak sih contoh yang tanda tangan untuk, sorry ya, waduh, mungkin enggak. Ini contohnya ya, mungkin ada nggak ya? Yang tersertifikasi, kalau nggak ada mungkin, oh saya tidak ada contohnya. Tapi itu nanti intinya bisa apa namanya, verifikasi sama, isinya adalah bahwa itu adalah di-provide oleh FIDA. Nah, itu aja yang saya demokan, masih banyak sebenarnya yang lain-lain, termasuk kalau ada API, sorry, satu lagi deh ya. API itu juga bagi yang punya custom application, Adobe Sign itu memiliki API-nya. API itu seperti tadi saya contohkan untuk Microsoft, dia memanggil menu Adobe Sign untuk supaya dia membuka Adobe Sign seperti itu. Oke, nah itu aja yang saya demokan Pak Albert. Mungkin next-nya adalah bicara licensing plan. Jika ada yang mau tanya, saya akan langsung jawab di chat box-nya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Thomas untuk presentasinya. Mungkin kita akan lanjutkan ke sesi licensing dari Bu April. Silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bentar ya, saya mau itu dulu. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah muncul Bu. Oke, suara saya jelas nggak Pak? Sorry. Jelas tapi ada ini ya, ada ekonya ya, agak bergema gitu. Iya. Karena ada pengerjaan. Oke. Nah, sekarang udah. Oke, udah jelas ya? Iya. Oke. Saya ingin menjelaskan bagaimana Adobe Licensing Plan. Jadi Adobe Licensing Plan itu ada dua versi. Yang pertama adalah versi user, yang kedua adalah versi transaction. Nah, kalau untuk versi user, satu name user 150 transaksi per user per tahun. Nah, kalau transaction ini unlimited user, jadi semua user fleksibel bisa memakai satu per klik send. Berapa sih satu per klik send? Nah, 10 megabyte. Maaf Bu April, suaranya agak kecil Bu, agak jauh. Halo Pak. Pak, bisa Ya, mendengar suara saya? Ya, sekarang lebih jelas, tadi agak kecil. Oke, sebentar ya. Saya matikan dulu. Lagi. Oke, baik Pak. Mohon maaf atas kendala yang terjadi ya Pak.
ada teknis. Saya ulangin kembali. Jadi Adobe Sign itu ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe user, yang kedua adalah tipe transaction. Kalau untuk tipe user, satu name user 150 transaction per user per tahun. Kalau transaction ini unlimited user, jadi semua usernya fleksibel, bisa dipakai siapa saja. Satu transaksi satu per klik send. Nah, kalau misalnya berapa klik send sih? 10 megabyte ya untuk size-nya per dokumen. Seperti itu. Selain user dan transaksi, untuk berdasarkan future-nya, kita juga ada bisnis sama enterprise. Kalau bisnis ini hanya tanda tangan standar dan hanya integrasi dengan Microsoft 365. Kalau enterprise ini lebih lengkap lagi feature-nya. Tadi yang dijelaskan demo oleh Bapak Thomas gitu, kita bisa menggunakan workflow, kita bisa menggunakan single sign-on, kita juga bisa integrasi dengan Microsoft 365, dengan SharePoint, kita juga bisa integrasi dengan API, jadi lebih lengkap untuk feature-feature-nya kalau versi enterprise. Nah, saya akan menjelaskan untuk pricing-nya sendiri. Ini merupakan berikut ini contoh pricing dalam Adobe Sign, ini hanya contohnya saja. Kalau berdasarkan name user ini level 1 sampai 9 user, level 2 10 sampai 49, level 3 50 sampai 99 user, level 4 lebih dari 100. Jadi semua berdasarkan ada tergantung feature, bisnis atau enterprise. Nah, kalau berdasarkan transaction itu berdasarkan satu per klik send, jadi berdasarkan tier. Tier 1 sampai 999, tier 2 1000 sampai 2499, tier 3 2500 sampai 4999, tier 4 5.000 lebih. Jadi harga name user dan harga transaction semuanya berlaku selama 1 tahun. Oke, baik. Itu saja yang saya sampaikan untuk licensing. Terima kasih. Silakan Pak Albert. Baik, terima kasih Bu April untuk presentasinya mengenai licensing. Mungkin setelah ini kita akan lanjutkan ke sesi Q&A. Nah, dari beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab sama Pak Thomas. Coba kita lihat lagi ya pertanyaannya. Yap. Mungkin bisa dijawab Pak pertanyaan. Yap. Mungkin saya coba simpulkan ya Pak. Jadi total ada sekitar berapa? 9 pertanyaan Pak. Pertama mungkin dari Pak Setiadi dan sudah dijawab oleh Pak Thomas. Pertanyaan adalah, apakah Adobe Sign ini bisa SSO atau single sign-on dengan Active Directory? Mungkin bisa langsung dijawab juga Pak Thomas. Ya, jawabannya bisa. Ya, tadi Ibu April sudah sampaikan mengenai business plan dan enterprise plan. Single sign-on itu bisa running di enterprise plan. Bisa Pak jawabannya. Baik Pak, oke. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan kedua Pak dari Pak Jusnan. Berdasarkan workflow, apakah setiap user approval, apakah perlu license Adobe Sign diregistrasi ke Adobe atau hanya cukup 1 orang? Ya, jawabannya adalah approval tidak perlu lisensi apapun. Tidak perlu registrasi karena mereka menerima dalam bentuk email, dalam bentuk di email inbox di email mereka dan ada link, mereka tinggal klik approve selesai. Apakah 1 orang atau lebih bebas, tinggal tentukan di workflow-nya aja. Baik Pak. Gitu. Mungkin dari Pak Jusnan gimana Pak untuk apakah menjawab pertanyaannya Pak? Ya cukup. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga Pak dari Pak Karyoto. Di workflow ini apakah bisa menggunakan API? Tujuannya supaya saya bisa membuat automatic send dokumen berdasarkan parameter. Misalkan saya ada 100 dokumen, tetapi setiap dokumen assign-nya beda-beda berdasarkan kriteria dan yang sudah ditentukan. Gimana Pak? Oke, jika kebutuhannya adalah untuk send dokumen secara bersamaan, misalnya 100 dokumen, ada fungsi namanya bulk sign. Bulk sign ini adalah kita send secara masif. Jadi tidak perlu API, tinggal kita masukin aja dokumen. Ya, nah limitasinya adalah setiap kali pengiriman itu 10 mega dengan maksimum 25 orang yang tanda tangan. Bagaimana jika kurang? Itu bisa request ke Adobe Support untuk dibuka lebih dari 10 mega
kemudian lebih dari 25 signer, itu bisa di-request. Tapi jika ingin mendevelop API, jawabannya juga bisa. Yang penting pakai versi yang enterprise. Karena di bisnis itu tidak ada API, hanya enterprise yang ada API. Jadi udah ada fungsi bawaan, bisa juga buatkan API-nya, dulunya bisa. Baik Pak, terima kasih Pak Thomas untuk jawabannya. Mungkin Pak Karyoto kalau misalnya ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan lagi Pak di kolom chat. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini dari Pak Setiadi lagi Pak. Apakah dimungkinkan untuk sign-nya diwakilkan? Misalnya PIC sedang berhalangan dan sudah DOA. Bagaimana cara merubah ke DOA tersebut? Ya, jawabannya juga bisa, sangat memungkinkan, bisa sekali. Jadi di dalam fitur Adobe Sign itu ada yang namanya fitur delegasi. Delegasi ini bisa dilakukan oleh dua belah pihak, baik itu dari pengirim maupun dari penerima. Jika misalnya pengirim itu mengetahui si penerima berhalangan, pengirim bisa mendelegasi ke orang lain. Bisa dilakukan, ya, pada saat dokumen itu dikirimkan. Jika misalnya penerima yang ingin mendelegasi juga bisa. Dua-duanya bisa jawabannya. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kelima dari Pak Jusnan lagi Pak. Jika tidak subscribe Adobe Sign, bagaimana dengan data dokumen yang sebelumnya sudah menggunakan Adobe Sign? Oke, seperti saya bilang bahwa pada dasarnya adalah default storage-nya adalah simpan di lokal masing-masing. Karena setiap email akan mendapatkan email yang dikirimkan oleh Adobe. Jadi jika sudah tidak berlangganan Adobe Sign pun atau sudah tidak subscribe, tidak masalah. Karena dokumennya ada di komputer masing-masing. Seperti itu, Pak. Oke, jadi penyimpanan datanya tetap harus di lokal ya Pak ya? By default di lokal karena Adobe mengirimkan ke email masing-masing. Tetapi Baik. jika ingin menghapus secara cloud, Adobe juga sebenarnya menyimpan di cloud, tapi itu bisa dibuat 24 jam hilang. Oke, baik Pak. Oke Pak, selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Doni ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Adobe Sign sudah terdaftar di Menkominfo kah? Baik, kalau kita merujuk kepada video bahwa tadi kan mengatakan bahwa ada yang namanya tersertifikasi, tidak tersertifikasi. Yang tersertifikasi yang terdaftar di Kominfo. Yang tidak tersertifikasi tidak di Kominfo. Adobe Sign itu perusahaan Adobe itu tidak daftarkan di Kominfo. Ada alasan kenapa tidak daftarkan di Kominfo. Pertama, Adobe adalah perusahaan internasional. Standarisasinya adalah secara internasional. Kemudian juga termasuk di Indonesia. Kenapa di Indonesia saya bilang juga standarisasi? Karena tadi dikatakan di dalam video, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak menyatakan harus sertifikasi untuk legal. Selama memenuhi aspek seperti misalnya data penantangan yang ada kuasanya, kemudian perubahannya, bisa teridentifikasi, itu sudah legal. Jadi, Adobe sendiri itu tidak perlu daftar pun itu sudah legal. Nah, syarat untuk mendaftarkan sertifikat di Kominfo tadi dikatakan harus memiliki kekuatan hukum, kemudian juga sebenarnya yang penting adalah harus memiliki data center di Indonesia. Adobe belum berencana membuat data center di Indonesia. Jadi jawabannya belum, tapi bukan berarti nggak legal. Dan Adobe itu bekerjasama, Adobe bisa bekerjasama menggunakan VIDA, tadi saya sudah contohkan. Dan VIDA itu terdaftar di Kominfo. Jadi tidak masalah. Itu Pak. Baik Pak, penjelasannya jelas sekali ya Pak ya. Kita lanjutkan Kak untuk pertanyaan yang kedua, apakah kita juga harus berlangganan dengan provider digital signature? Ini masalah trust sebenarnya, bukan masalah legal. Artinya adalah jika Bapak misalnya memerlukan tanda tangan yang tersertifikasi, Bapak perlu mengulangan dengan dari providernya. Karena yang tersertifikasi itu ada perekaman KTP aja, nama selfie-nya, ya, hanya untuk sebagai menyimpan data yang orang menandatanganinya. Nah, jika Bapak tidak perlu memerlukan, misalnya adalah ini dokumen ini internal ataupun tidak sampai lalu harus menggunakan perekaman secara dari provider, Bapak tidak perlu. Jadi tergantung kebutuhan, karena dua-duanya legal. Di dalam Adobe Sign dokumen, kita juga bisa masukkan attachment. Misalnya, dokumen itu wajib masukin attachment kopi KTP, itu bisa juga diatur.
Jadi itu hanya masalah trust perlu atau tidak, kembali lagi kepada Pak Doni sendiri, lebih istilahnya lebih confidence-nya mana. Kalau confidence-nya mau pakai yang ada perekaman, Bapak bisa menggunakan VIDA. Dalam revision itu langsung menggunakan VIDA. Kalau tidak perlu, langsung aja dana elektronik itu juga bisa, karena semuanya itu legal dan semua itu bisa divalidasi atau diverifikasi tanda tangannya, gitu Pak. Oke, baik Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Dwi. Dalam suatu perusahaan secara umum, siapa saja atau bagian apa yang biasanya perlu memiliki akun atau license ini? Sebenarnya dalam perusahaan itu semua orang bisa dikasih account ini atau lisensi ini. Pertama adalah orang yang memiliki account Adobe Sign itu bisa diatur apakah dia bisa mengirim tanda tangan atau cukup menandatangan, itu bisa diatur. Jadi saran kami atau rekomendasi adalah semua orang diberikan account, tetapi mungkin dibatasi mana yang perlu mengirim, mana yang tidak perlu mengirim. Yang tidak perlu mengirim mungkin hanya cukup menandatangani aja supaya untuk memudahkan. Nah, yang mengirim mungkin bisa diatur misalnya tingkat direksi, tingkat head, back office, atau level manager yang perlu mengirim. Itu semua bisa diatur. Ada settingannya, opsinya. Jadi semua tetap diberikan account, tetapi diatur mana yang belum mengirim, mana yang nggak belum mengirim. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Kemudian kita lanjut, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Pak Setiadi terkait license jika file yang akan dikirimkan lebih dari 10 mega. Apa solusinya jika ada keterbatasan seperti yang dijelaskan? Apakah ada additional cost untuk increase limitation-nya? Kemudian apa bedanya enterprise biasa versus VIP? Jadi jika filenya lebih dari 10 mega, solusinya adalah harus email ke support Adobe, minta dibuka lebih dari 10. Karena 10 mega adalah default. Dan itu tidak ada biaya, tidak ada cost-nya. Hanya perlu request saja kepada Adobe Support. Nanti Adobe akan mencari, memverifikasi agreement-nya ataupun license-nya. Bedanya apa enterprise biasa dengan VIP? Sebenarnya VIP adalah nama programnya, subscription-nya. Enterprise itu perbandingannya dengan yang bisnis. Ya, jadi kalau enterprise itu lebih komplit atau yang paling tinggi. Contohnya ada API, integrasi dengan SharePoint, SAP, Oracle, Power Automate. Kalau yang bisnis, integrasinya lebih ke level-level yang umum, misalnya Office sama dengan Teams. Kalau ingin integrasi yang lebih tinggi, versi enterprise. Kemudian custom workflow, tadi saya sudah tuliskan yang hybrid, cuma adanya di enterprise. Kalau yang workflow standar adanya di bisnis. Jadi dua-duanya masuk dalam VIP. VIP itu nama program. Gitu. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Doni. Maksudnya 150 transaction itu bagaimana Pak? Itu adalah yang di dalam name user. Tadi dijelaskan oleh April, ada dua tipe pembelian lisensi. Bername user per transaksi. Per name user itu menghitung nama-nama orang yang dibeli lisensi. Seperti halnya kita membeli Acrobat. Ya, kita menghitung berapa user yang memakai. Nah, setiap user itu diberikan limitasi 150 transaksi setahun. Transaksi itu sendiri adalah setiap kali kita mengirim dokumen, mengirim sebuah request. Yang kedua adalah beli per transaksi. Kalau beli per transaksi kita menghitung jumlah transaksi yang perlu dikirim selama setahun. Ini limitasinya adalah sejumlah transaksi yang dibeli atau sistemnya adalah sejumlah kuota yang dibeli. Seperti itu, Pak. Baik Pak, ini sepertinya ada pertanyaan terakhir ya Pak dari Pak Syahdi. Pak, apakah provider penyedia tanda tangan tersertifikasi tersebut yang tadi Bapak bilang mempunyai kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana PMK nomor 63 atau PMK 3 2021, Pak?
Setahu saya, provider penyedia itu diatur dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 71, syarat-syarat, kemudian juga siapa-siapa saja yang menjadi provider penyedia data sertifikasi. Karena PP 71 itu adalah turunan dari Undang-Undang ITE yang sudah diamandemen juga. Ya, jadi aslinya kan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian diamandemen lagi di 2006. Dan PP 71 itu yang mengatur tentang penyedia data sertifikasi. Masalah untuk PMK, Direktorat Jenderal Pajak, ini saya kurang tahu. Ya, tetapi bahwa kita tahu semua bahwa di dalam pemerintahan kita sendiri sudah mulai mensosialisasikan penggunaan transaksi elektronik. Salah satunya adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu sudah menerbitkan e-faktur sejak 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Saya nggak hafal ya. Dengan tanda tangan elektronik dalam bentuk e-faktur itu sendiri. Nah, PMK 63 ini saya belum tahu. Tetapi provider itu diatur di dalam PP 71. Itu aja. Baik, terima kasih Pak penjelasan dari Pak Thomaslo. Mungkin untuk semua pertanyaan udah dijawab ya sama Pak Thomas. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ngerasa butuh video untuk presentasi hari ini, nanti akan kita share. Tapi minta tolong Pak, Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form yang udah terlampir. Ada link survei yang udah kita taruh di chat. Nanti di sana untuk user yang udah terregistrasi, ada emailnya akan kita kirimkan Pak untuk link videonya. Mungkin kita boleh mengisi untuk link surveinya terlebih dahulu, udah ada di link chat. Apakah Bapak dan Ibu ada kendala terkait dengan pengisian dari link surveinya, Pak? Baik, selanjutnya apabila Bapak udah mengisikan link survei, nanti setelah ini kita masih ada satu sesi lagi, Pak. Jadi namanya sesinya sesi kuis. Nah, mungkin dari Bu April mungkin ada hal yang menarik, Bu, yang mau di-share mengenai dengan sesi kuis ini, Bu? Oke, terima kasih Pak Albert. Ya, kita mungkin ada kuis ya. Sebentar saya share linknya di chat box. Nanti kita akan bagi-bagi voucher OVO untuk 5 orang pemenang dengan skor 70. Bentar ya. Berarti ini karena total attendees-nya ini ada sekitar 26 sekarang ya. Itu berarti siapa yang cepat dan nilainya 70 poin ya, Bu? Atau seperti apa, Bu? Karena ini total ada 26 user gitu. Iya, benar Pak. Nanti kalau misalnya skornya 70 untuk 5 orang pemenang mendapatkan voucher OVO. Seperti itu, Baik, Pak. terima kasih, Bu. Udah di-share ya di chat box untuk iniannya, untuk kuisnya. Terima Oke. kasih. Silakan Bapak dan Ibu, apabila ingin mendapatkan voucher, Bu, dari OVO lumayan ya, bisa untuk mengisi kuis yang ada di kolom chat. Saya tadi juga udah coba isi pertanyaan lumayan gampang dan sulit ya, seperti itu. Silakan Bu dicoba. Pak Albert mungkin bisa setel lagu, Pak. Boleh Bu, saya setel lagu ya. Para peserta untuk mengisi kuisnya karena belum ada nih. Akan bagi-bagi voucher OVO untuk para peserta yang dapat skor 70.
Ya mungkin Bu April untuk mengisi pertanyaannya emang nggak gampang ya, mungkin butuh waktu Bu. Kita tunggu aja Bu, mungkin kurang lebih 8 menit lagi sampai 11.50. Bu April, apakah sudah ada yang ini Bu, tes 70? Sudah ada Pak beberapa. Sudah ada beberapa ya, selamat ya buat Iya. Ibu. Sudah bisa diumumkan ya Pak ya? Boleh, silahkan Bu April untuk mengumumkan pemenangnya. Oke, saya umumkan 5 orang terbaik dan tercepat nih, yang mendapatkan voucher OVO. Selamat kepada Ibu Sri Wahyuni, ada?
Ibu Sri Wahyuni? Silakan Bu Sri Wahyuni untuk di chat box. Bisa dibantu Pak? Oke, Bu Sri Wahyuni, silakan nomor OVO-nya ya Bu, dicantumkan. Selamat Bu. Yang kedua adalah Bapak Teguh Sebastian. Bapak Teguh Sebastian. Bapak Teguh Sebastian. Oke, Pak Teguh silakan nomor OVO-nya ya Pak, dicantumkan. Yang ketiga kepada Bapak Ahmad Daniel. Bapak Ahmad Daniel. Bapak Ahmad Daniel masih ada? Bapak Ahmad Daniel? Oke, masih ada. Pak Ahmad Daniel, selamat Pak mendapatkan OVO. Silakan nomor OVO-nya dicantumkan Pak. Yang ketiga Bapak Jusnan Japar. Jusnan Japar, masih ada Pak Jusnan Japar? Pak Jusnan Japar yang tadi mengirimkan pertanyaan juga ya Bu ya? Oh iya, selamat kepada Pak Jusnan. Silahkan nomor OVO-nya ya Pak. Dan yang terakhir kepada Bapak Doni. Mendapatkan nilai 100 nih. Selamat Pak Doni. Pak Doni. Pak Doni. Selamat kepada para pemenang. Silahkan cantumkan nomor OVO-nya ya. Nanti saya akan kirimkan ke nomor OVO para pemenang. Terima kasih Pak Albert untuk waktunya. Terima kasih Bu April. Sebelumnya kita mau banyak terima kasih buat PT Tektek yang sudah mengisi webinar hari ini. Jadi semoga apa yang kita sharing hari ini itu berguna untuk kita semua untuk ke depannya. Mungkin kita tutup aja untuk webinar hari ini. Terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak, Ibu. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Terima kasih pihak MII yang sudah menyelenggarakan acara ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Thank you Pak, thank you. Terima kasih Pak Thomas. It's been a long time since we last spoke. I still wonder what you're up to after all the shit we